Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Pasangan mahasiswa di Lampung ditangkap polisi karena tega membuang bayi hasil hubungan gelapnya. Iya. Lima rumah di Desa Lemong, pesisir barat ambruk akibat abrasi pantai. Harga kedelai melambung tinggi, pemerintah akan membagikan subsidi bagi produsen tahu dan tempe. Sekolah banyak prestasi rupanya tidak serta-merta mendapat prioritas perhatian dari pemerintah. Inilah yang terjadi di SD Negeri 1 Sri Dadi, Kecamatan Kalirejo, Lampung Tengah. Sejak 3 tahun lalu, siswa kelas 4, 5, dan 6 telah dipindahkan belajar ke ruangan lain karena ruang kelas mereka rusak bagian atapnya. Kekhawatiran para guru benar terjadi pada Desember 2021, atap 3 ruang kelas tersebut ambruk. Bukan akibat bencana alam, namun ambruknya atap akibat telah lapuk. Para siswa kelas 4, 5, dan 6 kini bersekolah masuk siang, dan untuk kelas 1, 2, dan 3 masuk pagi. Pembagian jam belajar 2 gelombang inilah untuk menyiasati kekurangan ruang kelas bagi siswanya. Ada 3 ruang yang memang mau nggak mau ini harus secepatnya kami mohon, mengingat anak-anak kami belajar, muridnya banyak 204, ini kami kesulitan. Kami sudah beberapa kali artinya menyampaikan ke kepala dinas, ke Sarpras, ya sampai sekarang ini belum ada tindak lanjut. Permintaan bantuan perbaikan atap ruang kelas yang rusak telah diajukan ke Dinas Pendidikan Lampung Tengah, namun hingga kini belum direalisasikan. Kami selaku komite sekolah agar bisa pemerintah segera membangun sekolah ini untuk kenyamanan dan kelancaran belajar anak sekolah. Ada keluhan nggak pada orang tua melihat kondisi ini? Banyak keluhannya ya tidak nyaman dan ingin segera dibangun, cuman ya tetap menunggu dari pemerintah. Ini pernah sepak bola. SD Negeri 1 Sri Dadi mendapatkan banyak penghargaan, antara lain menjuarai olahraga antar sekolah, cerdas cermat, dan kebersihan sekolah. Para guru dan murid SD Negeri 1 Sri Dadi mengharapkan bantuan perbaikan sekolah mereka segera datang, supaya kegiatan belajar mengajar lebih nyaman. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Sejumlah anggota DPRD meminta Bupati Lampung Utara Budi Utomo pada tahun 2023 memprioritaskan perbaikan jalan, sebab sangat banyak jalan di Lampung Utara yang saat ini rusak parah dan dikeluhkan masyarakat. Ini dikatakan anggota DPRD pada rapat paripurna dengan agenda pembahasan rancangan APBD Lampung Utara 2023 yang digelar pada Jumat lalu. Jika dananya tidak mencukupi untuk perbaikan total, setidaknya ada penimbunan jalan yang berlubang supaya mudah dilewati kendaraan. Pelayanan secara umum yang sangat-sangat dibutuhkan tentunya infrastruktur jalan, di mana banyak sekali di setiap kecamatan jalan-jalan yang sudah berubah. Untuk itu kepada pemerintah daerah paling tidak jalan-jalan yang sudah berkembang itu ditimbun.
Pada rapat tersebut, anggaran Pemkab 2023 defisit 18 miliar rupiah sebab anggaran belanja lebih besar dari pemasukan daerah. Anggaran belanja 2023 sebesar 1,747 triliun rupiah, sedangkan target pemasukan di bawahnya, yakni 1,729 triliun rupiah. Defisit APBD itu dituding akibat rendahnya PAD Lampung Utara. Juga menekankan kepada pemerintah daerah berkaitan dengan PAD. Yang hari ini kan disampaikan oleh teman-teman yang instruksi itu kan berkaitan dengan capaian PAD. Capaian PAD itu kan sungguh tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Banyak potensi PAD yang bisa digali, distribusi, galian C, segala macam itu banyak. Di mana kerjanya OPD itu yang benar itu? Angsuran 23 miliar sekian per tahun, dan itu utang seluruhnya 124 miliar. Berarti itu bakal kita lunasin, Pak ya? Iya. Anggaran belanja Lampung Utara 2023 lebih besar untuk upaya memulihkan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Sementara anggaran infrastruktur perbaikan jalan dan jembatan hanya dialokasikan 100 miliar rupiah atau kurang dari 10% dari total APBD sebesar 1,7 triliun rupiah. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. 120 guru SMA mengikuti program tugas pengabdian mengajar ke sekolah di daerah pelosok diberangkatkan ke daerah tujuan pada Jumat siang. Mereka berasal dari sejumlah SMA di Bandar Lampung, Metro, Pesawaran, dan Pringsewu. Para guru yang mendapat tugas mengajar ke sekolah luar daerah telah lulus seleksi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. 120 guru itu ditugaskan mengajar di sejumlah SMA di Waikanan, Masuji, Pesisir Barat, dan Lampung Barat. 120 guru itu diharapkan meningkatkan mutu pendidikan di SMA daerah terpencil. Mereka akan memberi metode pengajaran yang modern dan mengajarkan pengembangan teknologi pendidikan. Ini adalah menindaklanjuti janji kerja Bang Gubernur Smart School. Bagaimana guru punya kemampuan untuk memberikan pembelajaran secara modern. Artinya guru kita tuntut menguasai IT, kemudian guru kita tuntut bagaimana sebagai motivator. Maka kami mengambil kebijakan yang kita kirim itu dari satu sekolah itu nggak boleh sama bidang studinya, jadi beda-beda. Contohnya kalau SMA 2 kita ngirim bahasa Inggris 1, fisika 1, sama olahraga 1. Nah, masing-masing ini akan dihandle oleh tim MGMP bidang studinya di 120 guru ini ditugaskan mengajar di sekolah di pelosok desa selama sepekan. Di mana nanti kami di situ untuk menularkan praktik baik kepada sekolah-sekolah tersebut. Dikarenakan sekolah tersebut kan kita tidak tahu keadaan siswanya dan bagaimana sekolah tersebut dalam menerapkan pembelajaran. Di situ kami suruh berbagi ilmu dari kota ke kabupaten. Dinas Pendidikan akan menambah peserta guru mengabdi di SMA daerah terpencil pada gelombang berikutnya. Guru yang ditugaskan diharapkan jadi motivator guru dan siswanya. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Tahapan pemilu baru dimulai, Panwaslu Bandar Lampung sudah menemukan pelanggaran. 13 partai politik diduga mencatut 21 nama calon Panwaslu tingkat kecamatan atau Panwascam yang dimasukkan sebagai kader. Pencatutan nama diduga tanpa sepengetahuan pemilik nomor induk kependudukan atau NIK yang bersangkutan. Polemik pencatutan nama itu dibawa ke rapat pleno Panwaslu Bandar Lampung Sabtu lalu. Dari 13 parpol yang dipanggil Panwas, 3 parpol tidak datang memberikan klarifikasi. Satu calon pendaftar calon anggota Panwas Kecamatan pada hari ini, ya ada beberapa keterangan dari mereka, ada yang nggak tahu sama sekali, tapi ada juga yang mereka memang merasa mereka pernah masuk parpol tersebut dan bulan-bulan berapa gitu kan, udah agak lama juga mereka ngerasa sudah tidak terlibat dalam partai politik.
Tuduhan Panwaslu dibantah oleh partai politik yang tertuduh. Pengurus parpol mengatakan memiliki aplikasi berbasis digital untuk memudahkan manajerial dan administrasi data keanggotaan. Namun setelah memeriksa kembali, pihak parpol mengklaim tidak ada nama calon anggota Panwascam yang terdaftar di dalam aplikasi. Pengurusan PAN sudah klarifikasi apa betul nama yang bersangkutan ini benar-benar ada di anggota PAN. Ternyata sudah saya cek nggak ada nama yang bersangkutan ini tadi. Jadi mereka minta klarifikasi. Dalam rekrutmen ada dua cara. Cara yang pertama itu operasi pasukan antar darat, langsung dikumpulkan KTP, kemudian dibuat KTA. Kemudian ada yang program DPP Partai Golkar itu membuat program yang pakai elektronik, jadi KTA elektronik, itu siapapun bisa, dimanapun bisa masuk langsung, gitu aja tadi. Masalah ini mencuat pada tahapan rekrutmen anggota Panwascam Bandar Lampung. Sejumlah pendaftar keberatan digugurkan karena dituduh sebagai anggota partai politik. Sesuai aturan, syarat menjadi panitia pengawas pemilu adalah harus netral dan tidak terlibat dengan partai politik manapun. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.